saya, apakah di dalam pikiran orang yang beragama Islam itu ada kekhawatiran barangkali Al-Quran tidak sesuai dengan sains? Ya, sebab seringkali kan ujungnya ketika kita berdebat pokoknya. Jadi ya saya kira konsekuensinya kalau seandainya kita temukan Al-Quran itu tidak sesuai dengan sains, dengan fakta di lapangan, ya kita jangan menyerah. Coba kita ada hermeneutika, ada psikolinguistik, ada antropologi, ada arkeologi. Semua kita kepung dengan berbagai macam disiplin ilmu, dengan arkeologinya, dengan sosiologinya, dengan psikologinya. Kan kita bongkar semuanya. Makanya ketika saya bertanya, Nabi Muhammad itu diisrakan dan dimi'rajkan oleh Tuhan sebagai oleh-olehnya sholat 5 waktu. Di situ kan satu pertanyaan secara antropologi, secara arkeologi, ya kan? Waktu Nabi diisrakan, kan belum ada sholat kan? Iya. Tetapi di ayat itu mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita dari sisi sejarah, antropologi, arkeologi membuktikan bahwa pada waktu Nabi Isra itu sudah ada Masjidil Haram belum? Nah, kan pokoknya kan sulit jadinya. Lalu bagaimana kita mengolah informasi yang ada itu? Kalau kita melihat ada bertabrakan, berbenturan antara sains dan Al-Quran, kan bisa melemahkan iman seseorang. Ya kan begitu. Cobalah kita berpikir lagi, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Kenapa mereka tidak memikirkan Al-Quran? Apa memang otaknya ada kuncinya, ada digembok kuncinya? Apa otak ada digembok itu kiranya? Nah itu, makanya waktu Isra kan masih banyak berhala. Belum ada orang sholat dan belum ada orang menyebutkan bahwa Ka'bah itu adalah Masjidil Haram. Masjidil Aqsa juga belum masjid, itu masih sinagog. Ya, masjid sinagog. Dibangun itu, Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Malik bin Marwan ketika menghadapi pemberontakan Abdullah bin Zubair yang salah satu orang yang separatis ingin memisahkan diri dari kerajaan Daulah Umayyah di Syam. Ingin merdeka sendiri, bikin negara sendiri di Hijaz, Mekah dan Madinah. Dalam konfliknya itu orang-orang Syam yang mau naik ke haji itu dihalau, nggak boleh. Jadi saking gemesnya Malik bin Marwan, ya sudah kalau nggak bisa haji ke Ka'bah, ya kita bangun aja ini sinagog Sulaiman, baru dibikinkan masjid. Kan baru setelah sekian puluh tahun lamanya. Lalu bagaimana kita menjawab? Oh begini, makanya kita cari solusi. Kan ada hermeneutika, ada ilmu balaghah, al-ma'ani, ada al-bayan, ilmu bayan dan sebagainya. Kita pakai dong. Begini, memang ketika Nabi Isra itu belum jadi masjid. Masjidil Aqsa juga belum ada masjid. Kalau begitu bohong, tidak. Dalam bahasa itu ada namanya majaz akli. Salah satu bagian penting dalam majaz akli itu namanya i'tibar ma yakun. Melihat kepada apa yang bakal terjadi. Jadi tidak salah mengatakan minal masjidil haram nih. Sekarang saya memangnya Kang Haji Fuad datang ke rumah saya, lalu saya panggil istri saya, mah
Ngodok wedang mah anak ngaji Fuad. Ngodok wedang ada ngaji Fuad. Saya salah nggak ngodok wedang? Enggak. Yang digodok wedang air putih. Air putih. Jadi saya nggak salah. Enggak. Disitulah namanya majaz akli berfungsi. Jadi nggodok wedang tuh artinya nggodok air putih yang nantinya bikin wedang atau teh atau kopi. Ya kan begitu. Kemudian juga seorang teman Nabi Yusuf di dalam penjara. Dia mengatakan dalam mimpinya inni asiru khamra. Dalam mimpi saya mimpi memeras arak. Yang benar meras arak apa meras anggur? Anggur. Jadi ngomong asiru khamra meras arak betul enggak? Salah enggak? Enggak. Karena apa? Karena nanti setelah diperas anggurnya nanti akan jadi arak. Setelah digodok air putihnya menjadi wedang. Nah ini menjadi justru bagi saya disinilah mungkin kemukjizatannya, yaitu Allah mengisyaratkan bahwa Ka'bah yang penuh berhala itu tidak akan lama lagi akan menjadi masjid namanya Masjidil Haram. Enakkah ditafsirkan begitu? Nyaman. Lah iya, sinagog itu tidak akan lama lagi akan menjadi Masjidil Aqsa. Kan menjadi enak begitu daripada kita muter-muter. Ya kan begitu kan. Ya coba kita lihat baca sejarah Ka'bah bagaimana, sejarah sana kapan. Yang Palestina kan baru ekspansi ya atau juga futuhat Islam itu kan pada zaman Sayyidina Umar. Iya kan. Belum ada orang Islam kan belum Palestina itu waktu itu. Al-Quds itu belum. Itu tempat namanya orang Yahudi sama orang Nasrani di situ. Nah, jadi artinya bahwa kita mencoba bahwa itu mukjizatnya itu pemberitahuan bahwa sebentar lagi akan jadi masjid. Nah, kalau Isra Mi'rajnya mereka mengatakan mukjizat juga saya tanya. Waktu Nabi Isra ada yang nganter enggak? Waktu pulang ada yang jemput enggak? Jadi tanya dari mana itu mukjizat? Kalau Nabi Musa memukul lautan dengan tongkatnya lalu terbelah, itu umatnya di belakang melihat. Nabi Yusuf juga sama, bayi baru lahir ditanya siapa yang bersalah, Yusuf atau Zulekha. Kata bayinya kalau yang sobek baju belakangnya itu Zulekha yang salah, kalau yang sobek baju depannya Yusuf yang salah. Waktu ngomong ada rajanya, ada suaminya Zulekhanya, ada yang menyaksikan. Nah, Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj ada yang menyaksikan enggak? Lalu dari mana Anda bisa ngambil itu sebagai mukjizat? Mukjizat itu kalau ada yang lihat dong, kalau nggak ada gimana lagi? Sih? Kira-kira begitulah kira-kira. Jadi kita jangan putus asa. Temuan teknologi apapun juga, ya kita coba untuk melakukan reinterpretasi. Karena bagaimanapun interpretasi orang zaman dahulu kan belum didukung dengan sains teknologi seperti sekarang. Ilmunya masih sederhana. Saya kira begitulah kira-kira.